saya belum selesai ya kerjanya, sebenarnya masih cuci piring tapi masih tak tunda. Well, ini saya tadi di color mix ya. Nah, saya beli antigen. Ini 12 box 150. Sebenarnya kalau 300 itu 26. Nah, tapi karena ini saya beli sendiri, karena sebenarnya tadi yang kasih tahu itu Pak Bos. Beliau cuma suruh saya melihat, tidak usah beli. Tapi karena saya tahu saya juga butuh, saya beli, ya kan? Kenapa? Karena nanti kalau libur saya usahakan seperti kemarin-kemarin, sebelum libur saya cek dan sebelum masuk rumah saya cek. Jadi butuhnya 2 dalam 1 hari. Kenapa demikian? Karena ya itu tadi, untuk menepis stigma dan menepis argumen bahwa kita itu pembawa virus seperti itu. Karena di saat saya menyampaikan bahwa saya besok keluar mau ketemu seseorang, beliau selalu bertanya dia siapa dan dari building mana, dan masih dengan banyak argumen. Bahkan beliau menyatakan besar kemungkinan kemarin dia nggak punya virusnya dan hari ini punya. Nah, begitu banyak overthinking dan begitu banyak wild thoughts dan juga dugaan-dugaan yang membuat argumen itu akhirnya memanas, dan I hate it, oke? Nah, jadi untuk menepis itu semua, kenapa saya harus menyiapkan ini, ya kan? Dan ini ya. Nah, tadi sudah saya posting kan, kenapa saya harus menyiapkan ini semuanya secara sendiri dan mandiri. Kenapa saya tidak meminta beliau untuk membelikan? Karena berbeda, karena majikan saya ini majikan yang egois. Jadi ceritanya yo egois, yo perhitungan, ya kan. Tapi nek nggo mangan dhewe ora perhitungan, nek nggo mangan dhewe ora pelit. Ya, tapi nek mlebu nang wetenge wong dia akan perhitungan seperti itu. Nah, jadi kalau Anda menghadapi orang-orang seperti ini, ya, diusahakan kalian itu lebih steady, kalian lebih observasi, dan kalian lebih siap duluan. Karena kenapa? Karena ya seperti itu, kalau kalian tidak siap duluan, dia akan menghantam kamu, will hit you at your bottom line, ya kan? Dan dia akan membawa grup kamu, pekerjaan kamu, bahkan sampai kebangsaan kamu, kebiasaan kamu. Nah, jadi kenapa saya harus selalu siaga? Nah, di situ dia, ya kan? Dan nah, seperti yang kebiasaan-kebiasaan bos lainnya, ya kan, pulang pergi, keluar masuk suka-suka, ya kan. Nah, terus akhirnya nanti tidak usah mandi juga nggak apa-apa, itu kalau bos. Tapi coba kalau pembantu yang demikian, nggak bisa kan, nggak boleh toh. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap mengikuti aturan dulu, kita jalankan prokesnya dulu. Nanti kalau ada apa-apa kita protesnya gampang, seperti itu. Jadi kenapa? Kalau mungkin teman-teman kemarin yang libur, terus tadi ada kayaknya yang disuruh tes sampai 5 kali ya, sama majikannya 5 kali atau 4 kali dalam 1 hari. Kalau dia menyuruh ya ikuti aja. Cuma masalahnya kan begini ya, di saat hidung kita ini sering terlalu keseringan diambil lendirnya dan mendapatkan sentuhan itu kan sakit ya. Nah, itu kalau terlalu keseringan justru nanti takutnya luka. Nah, di sini kan kita susah ya menjelaskan ke majikan. Yang namanya majikan dan majikan yang egois, mereka nggak mau tahu, ya kan. Nah, jadi sampai tadi kenapa saya membeli alat itu pun beliau mengkritik atau memberikan bahwa itu terlalu mahal. Memang mungkin bisa mendapatkan yang lebih murah lagi, tapi saya harus jalan lebih jauh lagi. Untuk apa, ya kan? Nah, kemarin saya sudah jalan di tempat lain itu ada yang 600 lebih. Beda merek, kembali ke merek-mereknya, ya kan? Nah, sementara kalau harus jalan lagi artinya kita menghabiskan waktu di luar lagi, dan saya nggak mau menghabiskan waktu di luar terlalu lama, ya kan. Wong ke pasar, di pasar ada, kebetulan di Yokong ada, saya beli. Nah, terus apakah semua ini nanti berfungsi? Ya pasti berfungsi, ada fungsinya, ya kan. Nah, terus dari pengalaman teman-teman yang sudah vaksin ketiga, itu gejalanya biasanya tidak ke panas tapi ke tenggorokan dulu. Jadi hidung, tenggorokan dulu. Nah, terus kemarin kan memang sudah saya sampaikan bahwa saya itu mempunyai
kayak pemankam ya kan, jadi kayak alergi dimana dari panas ke dingin, terus dingin ke panas. Nah, perpindahan suhu itu dan perpindahan cuaca itu tubuh saya itu mempunyai reaksi yang luar biasa. Yaitu tadi kadang dingin, kadang panas, kadang anget, nggak jelas. Nah itu tapi suhunya saya sendiri kan belum jelas. Daripada saya nggak yakin, kenapa saya tidak membeli termometer. Nah terus untuk teman-teman yang kemarin mungkin kan ini kan isunya tetap sama ya kan, pembantu tetap liburnya diganggu atau dikorupsi. Nah kalau teman-teman mengalami hal-hal seperti ini ya kan, itu pertama adalah dikomunikasikan dengan majikan dulu. Selanjutnya kalau sudah dikomunikasikan, coba minta tolong agensi atau staf agensi bisa membantu apa tidak. Nah kalau tidak ya disampaikan baik-baik, ngomong peraturan libur departemen itu jelas ya. Kalau kita berhak atas libur 1 hari atau istirahat 24 jam. Nah, kalau kalian tidak memberi saya libur, ini tidak benar. Nah, tapi biasanya kan majikan ngeyel ya. Susah banget nih musuh majikan sing ngeyel. Apa maneh kalau kita bekerja gak menghadapi cuman majikan saja, belum anak-anaknya yang rewel ya kan. San Fu le, haya hai san Fu la, le si ha phong ya ya ta, le phong ya ya kan ju pe le pe kue de ji ju gua ya chen kan le fan le ji ha le hua. Aya, hổ quý à đúng không? Nếu quý cấm con le le hổ簡單啫，quý你講翻咁樣啊，quý啊，你淨係日啊，又唔使買餸，又唔使煮飯，你真係愛買喎。係咪？即係照顧你個女又唔使洗廁所，又唔使抹地，仲話貴，咁我點啊？仲貴過你啦，karena itu pernah saya alami di 2010 kalau nggak salah, 2009 ya. Jaga anak, 2 anak, pekerjaan saya hampir 24 jam karena majikan saya kedua-duanya kerja di rumah sakit. Nah itu aja saya jarang libur karena mereka kan nggak bisa libur juga. Memang libur saya diganti uang ya. Gaji saya waktu itu sudah 4.000 rek. Tapi berat badan saya tinggal berapa? Underweight 37 kg karena nggak bisa tidur, nggak bisa makan pun nggak sempat karena yang satu 2 tahun, yang satu 5 tahun. Jadi yang satu itu pagi sekolahnya, yang satunya siang. Jadi waktunya habis di luar sampai nggak sempat makan ya. Sampai pernah saya marah ke majikan saya gara-gara saya tuh belum makan sudah disuruh ke sana kemari, akhirnya aku bentak. Jadi biasanya kalau kita kurang makan atau perut kita lapar itu emosi kita naik ya. Nah, jadi di sini mungkin yang perlu dijaga adalah kestabilan mental ya. Teman-teman, adalah kestabilan mental karena apa? Virusnya ini akan berkembang di saat mental Anda down. Kenapa? Karena pengaruh kestabilan mental yang kurang stabil itu tadi, stres yang terlalu tinggi levelnya, itu akan mempengaruhi ke body reaction. Jadi tubuh kita, nerving systemnya itu akan berpengaruh. Jadi kalau mental kalian terlalu stres dan tidak sanggup, itu tubuh kita itu akan memberikan reaksi yang luar biasa. Jadi nerving systemnya akan luar biasa tanpa kalian sadari. Percaya atau tidak, di awal akan merasa apa? Asam lambung. Setelah asam lambung naik, dada sesak, kepala pusing ya kan. Terus akhirnya apa? Semaput. Nah, endingnya pasti akan dibilang masuk angin. Nah seperti itu adalah tahapan-tahapan stres ya kan, dan akhirnya kita menggigil. Nah kalau seperti ini nanti kalau kalian dites imunnya menurun, akhirnya reaktif ya kan. Jadi ada garis 2 yang samar-samar itu reaktif ya kan. Terus ada juga yang nanti kalau benar-benar positif gimana ya kan. Nah akhirnya panik juga ya toh. Nah jadi saya sarankan teman-teman lebih menjaga mental ya, hindari stres ya kan. Kalau memang ingin meluapkan emosi silahkan ya, itu coba cari cara. Kalau memang kalian nggak bisa berteriak ya kan, kalian nggak bisa seperti saya untuk membuat video ataupun nggak bisa meluapkan, kadang kan kita kan memang harus adu argumen ya dengan majikan. Nah di saat kita menghadapi sesuatu dimana yang tidak enak ya kan,
Sementara kita depres, otomatis kita ingin melawan, rebel. Di saat kalian rebel, kalian harus siapkan juga solusinya. Jadi jangan kalian rebel ngawur, itu saran saya ya. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin ingin berlibur, tipsnya adalah siapkan ini. Kalau ini mungkin terlalu mahal, kalian bisa cari yang paling murah dan bisa juga manual, terserah kalian ya. Jadi kalau untuk keperluan pribadi bisa manual kayak ya, manual kan pakai mulut itu enggak apa-apa karena kalian sendiri yang pakai kan, itu 68. Nah, kalau ini kenapa saya beli ini sudah saya kasih tahu alasannya kenapa ya kan. Nah, karena kita berbeda situasi loh ya, Rek. Dan kalau teman-teman yang mungkin menjaga anak itu pasti punya di dalam rumah majikan, dan biasanya mereka itu feeling nggak mau sharing sama pembantu, kayak ya nggak apa-apa. Jadi kenapa saya sarankan teman-teman memberi yang manual ya. Terus ini nanti untuk sendiri kan lumayan ya, kalau yang ini adalah saya dapat 12 box 150 ya, kisaran 20-an ya. Nah, itu kita masih affordable ya kan, jadi kita masih bisa membeli ya. Mungkin ada beberapa yang harus dikurangi keperluan lainnya seperti jajan. Kalau keperluan bulanan ya tidak bisa dikurangi deh ya kan. Nah, ini kalau 12 ini misal kita dua kan, satu minggunya kan satu kali nih ya, atau kalau hari kerja ya biarkan majikan yang menyediakan. Ini kita gunakan di saat kita libur saja. Jadi kalau hari kerja majikan minta tes ya, biar minta ke majikan. Tapi ini Anda beli sendiri adalah digunakan di saat kita libur. Oke? Kalau masih ada pertanyaan, bisa hubungi saya. Bisa juga tetap stay tune di Code Prank Fans Club. Ikuti episode berikutnya dan info selanjutnya. Kayak